Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Uju Dewa Katawan. Saat ini saya berada di Kecamatan Ciput, tepatnya di Gedung PGRI Cabang Ciput, yang akan memantau kegiatan lomba paduan suara yang digelar oleh PGRI Kecamatan Ciput. Kita ikuti pembukaan lomba yang dibuka langsung oleh Korwil Disikbora Kecamatan Ciput, Mardani SPD. Guru atau PGRI ini sudah sangat mapan dari segi umur. Semoga kedepannya kita, terutama guru-guru yang ada di Ciput, semakin kreatif dan selalu inovatif. Dan yang pertama, tak lupa saya mengajak pada semuanya, mari kita bersatu kompak di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru, penuh dengan rasa tanggung jawab demi kemajuan anak-anak didik kita, terutama yang ada di Kecamatan Ciput ini. Sebagaimana kita ketahui, Ciput ini terdiri dari pedesaan. Kita sudah jelas, kita menyadari semua bahwa Ciput bukanlah perkotaan, tapi terdiri dari perkampungan-perkampungan yang jauh dari keramaian kota. Tapi kita sebagai guru jangan merasa kecil hati. Kita selalu harus penuh semangat. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang atau anak-anak kita ini. Jangan sampai kalah dengan anak didik yang ada di perkotaan. Itu. Jadi mari kita selalu bersatu, bersemangat untuk mendidik, mencerdaskan anak-anak kita, terutama yang ada di Kecamatan Ciput. Ada juga beberapa pesan. Saya lihat sekarang kita dalam perkumpulan ini sudah terkumpul dari tingkat PAUD sampai ke tingkat SMP. Ada satu usulan kepada Ketua PGRI, mungkin untuk yang akan datang, alangkah lebih baiknya kita rangkul juga guru-guru yang ada di tingkat SLTA. Jadi kita jemput satu tubuh guru, satu keluarga, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai ke tingkat SLTA. Bahkan di sini kita ada juga MDTA. Sekarang alhamdulillah di Ciput guru-guru MDTA juga siap untuk bersatu berbaur dengan kita semua. Setelah ini kita dengarkan dari Dewan Juri untuk memberikan arahan kriteria yang masuk penilaian bagi peserta yang mengikuti lomba paduan suara. Kita simak dan kita dengarkan. Materi itu tetap secara
beberapa kriteria aspek penilaian yang tentunya perlu disampaikan supaya kita bisa memahami dan memaklumi terkait dengan beberapa teknis yang memang perlu kita sampaikan dan teknis yang perlu kita nilai dalam kegiatan lomba paduan suara. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya mewakili Dewan Juri bertiga, kita coba bersama-sama dengarkan aspek penilaian, kriteria penilaian yang akan kami nilai. 3 Dewan Juri di depan Ibu dan Bapak, insya Allah kita tidak ada kepentingan apapun yang perlu disampaikan. Tidak ada kepentingan apapun, artinya sama, semua peserta berhak, mempunyai hak untuk mendapatkan peserta terbaik. Artinya apabila sesuai dengan aspek penilaian atau kriteria yang memang ada dalam format penilaian ini, maka kami tidak ada kepentingan. Ya, Allah, kami berhadir pada seluruh peserta. Vokal, mungkin berbicara vokal, berbicaranya kalau dalam paduan suara mungkin lebih kepada sonoritas kepada itu. Volume suara, ya, volume suara yang memang ditampilkan oleh tim paduan suara. Selain volume suara tentunya berhubungan juga dengan materinya, materi vokal yang dalam paduan suara secara idealnya dalam lomba paduan suara atau dalam paduan suara itu idealnya ada empat suara, ada 4 vokal mungkin, ya, ada sopran, alto, tenor, dan bass yang biasa kita singkat menjadi SATB. Apabila ini memang bisa ditampilkan oleh Bapak dan Ibu, ya, yang namanya paduan suara itu kan lebih dari 1 suara. Kalau kita berbicara paduan suara berarti kan harus lebih dari 1 suara. Kalau 1 suara saja berarti kan unisono, ya. Unisono bernyanyi hanya dengan menggunakan nada vokalnya saja. Jadi kalau memang misalnya belum bisa menampilkan 4 suara, sopran, alto, tenor, dan bass, mungkin minimal 2 suara, yang memang bisa ditampilkan, baru bisa disebut paduan suara. Sehingga memang ada sebuah paduan suara yang memang disatukan menjadi sebuah harmonisasi suara. Yang kedua terkait dengan teknik. Nah, ini terkait dengan mic. Berbicara teknik di sini tentunya kepada Ibu mungkin tahu dengan istilah artikulasi. Ya. Artinya pengucapan dalam bernyanyi gaya paduan suara. Bernyanyi sendiri, bernyanyi solo dengan bernyanyi paduan suara memang ada sedikit perbedaan Bapak dan Ibu. Ya, ada sedikit perbedaan. Kalau penyanyi paduan suara, kalau saya baca sih lidah itu agak ditarik ke belakang, gitu. Sehingga produksi suara yang keluarnya secara artikulasinya kadang-kadang kita kan memberikan atau mengajari anak-anak kita buka mulutnya, tetapi membuka mulut ini dengan produksi suara yang tidak terbentuk. Saya sudah pegang partitur juga. Ada tanda tempo, bagaimana caranya tim paduan suara mengambilkan tanda tempo dalam lagu Mars PGRI, ya. Ini masuk ke dalam dengan ekspresi. Ada lagu Mars PGRI yang memang temponya tempo di Marsya, terus ada himne PGRI yang secara tanda temponya andante maestoso, ya, andante maestoso. Artinya ini harus berbeda, membawakan lagu yang menggunakan tempo di Marsya dengan menggunakan lagu dengan temponya, ekspresinya, temponya andante maestoso harus dibedakan ya. Suara
tim paduan suara tersebut mengaplikasikan tanda dinamika, keras lembutnya sebuah lagu, sebuah vokal yang dimainkan oleh Bapak dan Ibu, yang diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu. Ya, kalau memang ada tanda dinamik piano, berarti kan harus lembut gitu. Kalau ada tanda dinamiknya fortissimo atau forte, berarti harus keras. Ini tentunya menjadi sebuah tingkat kesulitan yang luar biasa. Dari keras menjadi lembut, dari lembut menjadi keras. Kadang-kadang kita mengaplikasikan lembut itu pelan, ya. Kita mengaplikasikannya lembut itu pelan, padahal ya secara volume suara memang ada sedikit tertahan pelan, tapi ditahan sebetulnya. Tetap secara sonoritasnya, vokalnya, volume suaranya tetap diberikan tenaga. Ini adalah salah satu peserta lomba paduan suara anggota cabang PGRI Ciput. Kita ikuti dan kita dengarkan paduan suara dari peserta nomor 01. Jangan merengus aja.
dan kini tiba Ketua PGRI Cabang Jiput akan menjelaskan secara rinci kegiatan yang digelar oleh PGRI berlangsung pada hari ini Selasa sampai dengan hari Kamis. Kita dengarkan. Kami dari Ketua PGRI Kecamatan Jiput, nama saya Rifai, bahwa dalam rangka HUT PGRI Kecamatan Jiput yang ke-78 dan Hari Guru yang Hari Guru ya tahun 2023, saya merasa bangga kepada Dewan Guru. Saya merasa terharu dengan adanya dilaksanakan kegiatan di Kecamatan Jiput. Syukur alhamdulillah sangat meriah walaupun sederhana. Olahraga lomba yang dilaksanakan dalam rangka HUT PGRI yang 78 ini, PGRI Cabang Jiput melaksanakan yang pertama adalah volleyball, yang kedua adalah tenis meja, yang ketiga adalah padus, yang terakhir yaitu jalan santai. Nanti besok akan dilaksanakan. Itulah syukur alhamdulillah saya sebagai Ketua PGRI Jiput mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga PGRI, anggota PGRI Kecamatan Jiput, sehingga pelaksanaan lomba ini berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih.